Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Sakinah, guru fisika SMA Nurul Jalid Python Probolinggo, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan rencana aksi 1 dengan materi gerak parabola. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, tolong ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hari ini ada yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Kesha. Kenapa Kesha? Sakit? Ya. Panas. Berapa bau di asrama? Ya. Oke, selain Kesha siapa? Yoda. Ya. Apa Yoda? Sakit juga? Biasa? Ya. Oke. Ya, yang lain jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Iya. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, saya ingin tanya dulu, adakah yang masih ingat materi pertemuan sebelumnya? Masih. Ya, kalau masih saya tes dulu coba. Nah, coba perhatikan gambar di layar. Kalian melihat gambar apa saja? Hewan. Oke, kereta api. Kemudian yang gambar yang B. Anak bermain basket yang C. Yang yang D. Jarak jauh. Nah, ini adalah contoh gerak sehari-hari. Coba siapa yang bisa menyebutkan jenis gerakannya gerak apa sih? Yang pertama Gerak lurus. Yang A dulu termasuk? Kenapa kalau disebut gerak lurus? Oke. Kemudian yang C. Gerak melengkung. Yang C. Jadi dia termasuk gerak lintasannya berupa Sekarang perhatikan yang B dan yang D. Melengkung. Oke, melengkung. Melengkung ini kira-kira bentuknya seperti apa ya? Gini. Setelah kita ya. Di gerak lurus, kan kita belajarnya baru gerak lurus ya. Di gerak lurus ada berapa jenis? Dua. Coba Nabila sebutkan gerak apa saja? GLB dan GLBB. GLB dan GLBB. Oke, sekarang apa bedanya GLB dan GLBB? Anissa? GLB gerak lurus, kecepatannya konstan. Konstan. Oke, terus kalau GLBB? Kalau GLBB gerak lurus berubah beraturan, kecepatannya tidak konstan tapi percepatannya yang konstan. Oke, kecepatannya tidak konstan, tetapi percepatannya yang konstan. Artinya berarti kecepatannya berubah-ubah ya? Ya. Oke. Kemudian GLBB, ada berapa jenis GLBB? Ada dua. Dua. Siapa yang mau menyebutkan? Apa saja? Gerak vertikal Dan gerak vertikal ke atas Dan gerak gerak vertikal ke bawah. Kemudian apa lagi satunya? Gerak jatuh bebas. Sampai di sini ada pertanyaan dulu tentang gerak lurus sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya. Belum ada yang lupa ya, benar ya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang gerak parabola. Yang kata kalian itu adalah gerak melengkung. Ya, itu namanya adalah gerak parabola.
kalian itu dapat menganalisis besaran pada gerak parabola dengan menggunakan vektor, kemudian dapat menentukan besaran posisi dan kecepatan pada waktu tertentu, posisi titik tertinggi, titik terjauh, kemudian dapat menganalisis hubungan pengaruh besar sudut elevasi terhadap tinggi maksimum dan jangkauan terjauh, dapat menganalisis hubungan pengaruh kecepatan awal terhadap tinggi maksimum dan jangkauan terjauh, dan yang terakhir adalah dapat mendemonstrasikan percobaan gerak parabola dengan menggunakan PET simulasi. Oke. Nah, apa sekarang manfaatnya kita belajar gerak parabola? Ya, tadi kalau digambar ada anak main basket, kayak gitu ya. Nah, ini biasanya diaplikasikan oleh atlet-atlet pemain basket atau pemain voli yang dia mau mengoper bolanya agar tepat pada sasaran, atau pada atlet pemain sepak bola. Nah, gitu ya. Kan nggak mungkin kalau nendang kita lurus saja, bisa jadi dia akan menabrak sesuatu di depannya. Ya, makanya dia melambungkan bolanya sampai tepat pada sasaran. Oke. Nah, apa yang akan kita lakukan hari ini? Nah, hari ini aktivitas kita yang pertama adalah diskusi terkait masalah, kemudian bekerja secara berkelompok, jadi nanti tidak akan individu, kita akan berkelompok, kemudian setelah bekerja secara kelompok harus mempresentasikan hasilnya. Ya, dan yang terakhir nanti adalah evaluasi, yaitu untuk mengukur seberapa paham kalian tentang pelajaran ini. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajarannya, biar gak ada yang ngantuk, padahal masih pagi-pagi kayaknya sudah pada yang lemes ya. Coba dulu nyanyikan yel-yel kelasnya. Ini nih terus. Ayo. Excellent. beberapa permasalahan di dalam video tersebut. Yang pertama, mengapa lintasan gerak bola dapat menyerupai parabola. Kemudian, mengapa bola bisa masuk gawang dan ada bola yang keluar dari
punya sudut tertentu agar bolanya bisa melambung tinggi. Oke. Apalagi? Berapa besar gaya yang diberikan sama yang menang? Oh, berapa besar gaya yang diberikan oleh pemain bolanya? Oke, gaya itu berhubungan dengan apanya? Gaya yang diberikan pada bola, pada tendangan yang dia kasih, kayak gitu ya, akan berhubungan dengan apanya? Dengan seberapa cepat bolanya, kan gitu kan? Ya, cepat bolanya. Berarti dia kan berhubungan dengan apa besarannya? Kecepatan bola. Oke. Nah, kira-kira bentuknya lintasannya si bola yang ditendang itu adalah seperti ini. Kayak gitu ya. Dia membentuk setengah lingkaran. Agar dia bisa melambung ke atas, kayak gitu kan ya, melambung ke atas, dia memberikan suatu tekanan atau gaya, kayak gitu, lewat tendangannya. Ya. Nah, perhatikan gerak bolanya. Ketika dia ditendang, dia tidak bergerak lurus ke samping, dia tidak bergerak lurus ke atas, kayak gitu kan? Ya. Bergeraknya kemana? Ya, melambung kemana? Ke atas, kemudian balik lagi ke kanan. Ya. Artinya apa? Nah, ketika dia melambung ke atas, dia tidak hanya bergerak lurus, tidak hanya bergerak ke atas, kan gitu ya? Bolanya juga bergerak secara horizontal, juga bergerak secara vertikal. Itu dalam waktu yang sama. Masih ingat lagi di gerak GLDB, ketika dia gerak vertikal ke atas, sampai di mana dia akan turun kembali? Sambil dibuka bukunya, diingat-ingat kembali, boleh pakai referensi yang lain. Kapan dia akan jatuh lagi ke tanah? Kapan? Sampai mana sisa? Sampai di ketinggian maksimal. Ya, betul. Sampai di ketinggian maksimal. Di gerak parabola juga ada ketinggian maksimal di V2 ya tertinggi sana. Nah, setelah dia paling tinggi, dia akan turun lagi ke tanah. Nah, begitu ya? Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada? Belum? Bener ya? Ya. Coba saya tes dulu. Nova, coba sebutkan gerak parabola itu ciri-cirinya. Satu, ya, perpaduan GLB dan GLBB. Oke, masih fokus ya? Bapak masih fokus ya? Oke, selanjutnya kita akan bekerja secara kelompok. Silakan membentuk kelompok yang sudah sesuai dengan yang sudah saya buat. Kalian berkelompok. Kita bisa. Dibaca tujuannya di LKPD ya. Ya, ada suatu permasalahan, kira-kira permasalahannya seperti di depan ya. Diskusi kelompok. Nah, ada Denny sedang latihan bermain sepak bola, dan akhirnya tepat masuk ke gawang yang ada di depannya. Apa yang harus kalian lakukan? Nah, ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Kemudian diskusikan masalah yang ada di LKPD. Tanyakan hal-hal yang tidak kalian pahami. Boleh gunakan modul dan referensi lainnya untuk membantu menyelesaikan LKPD. Jadi kalian boleh membuka referensi secara online yang lain ya. Boleh pakai buku juga boleh. Yang penting dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD-nya.
pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada. Oke, silakan. Kenapa massa tidak mempengaruhi jarak dan tinggi maksimum benda? Berat kan sebenarnya. Bisa diganti-ganti sendiri nanti guys. Itu tetap apa namanya jaraknya tetap jarak jangkauannya tetap itu dah. Kalau pakai kecepatan 10 sama sudutnya 30 derajat. Nah, perhatikan, tadi sudah dari beberapa kelompok sudah mewakili beberapa pertanyaan ya. Satu, dia lihat tabel dia kecepatan. Ketika dia 6 meter, dia waktunya berapa? Di waktu 0,6 sekon itu berapa VY-nya? 0. Ya. Sampai sini? Oke, selesai pelajaran kita. Ada yang mau ditanyakan? Coba ayo simpulkan, siapa yang mau menyimpulkan dari pertemuan sebelumnya sampai pertemuan sekarang yang udah kita pelajari. Ya, silakan ya. Jadi semakin besar sudut terjadinya jangkauan maksimal itu di sudut elevasi yang tadi. Oke, berarti yang terjadi jangkauan maksimum terjadinya di 45 derajat. Lagi satu sudah, lagi up your hand. Oke. Ya. Meli dulu deh. Semakin besar kecepatan awal yang diberikan, Semakin besar kecepatan awal yang diberikan, semakin besar tinggi maksimum dan jangkauan terjauh benda. semakin besar tinggi maksimum dan jangkauan terjauh benda. Oke, lagi kayak Nabila tadi. Mulai kecepatan itu sama ketinggian yang sama. Oke, nilai kecepatannya sama di titik tinggi yang sama, hanya arahnya yang beda. Oke. Nilai dan arah VY di setiap titik berubah sehingga termasuk gerak lurus bergerak. Oke, ada lagi. Ya, silakan Aniza. Massa tidak mempengaruhi tinggi dan jarak jangkauan. Oke, massa. Yang mempengaruhi itu sudut elevasi dan kecepatan awal. Oke, jadi massa tidak mempengaruhi tinggi maksimum dan jangkauan maksimum, yang mempengaruhi adalah elevasi dan kecepatan awal. Ada lagi yang menambahkan ya, Sadidah? Nilai dan arah Vx di setiap titik adalah konstan sehingga termasuk VLD. Nilai dan arah Vx di setiap titik adalah sama. Oke, Sofa mau menambahkan? Semakin besar sudut elevasi, semakin besar tingginya. Semakin besar, Sudut elevasi. semakin besar sudut elevasinya, semakin besar tingginya. Gitu ya, berarti artinya semakin tinggi. Iya. Oke. Nah, ada lagi yang mau menyimpulkan? Nah, Cukup ya? Iya. Boleh tepuk tangan. Nah, mari kita refleksi apa yang sudah kita lakukan hari ini. Apa yang sudah kalian pelajari? Ya, apakah tujuan pembelajaran kita sudah tercapai? Sudah tahu pengaruh sudut elevasi terhadap jangkauan dan titik maksimum? Senang main tembak-tembakan? Ya, untuk sekarang terakhir, untuk mengukur sejauh mana kalian memahami pembelajaran kita, saya akan melakukan evaluasi. Soalnya 10. Silakan kerjakan dalam waktu 15 menit saja. Ya. Tempat duduknya silakan kembali ke tempat duduk semua. Ya, 15 menit ya.
disiapkan untuk kalian. Oke, sudah cukup? Sudah. Terima kasih ya untuk hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita lihat dulu hasil evaluasi yang sudah kita lihat kalian kerjakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk kelas. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Doa awal. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.